Witrer PKBP Bangli sana makin teler wentan sana spesial katanya sekali biasa niki yeneng hari Kamis katanya wentan dialog interaktif niki kesarengin MDA Bangli niki nge sampun saya getaler narasumber titiang ring studio niki sampun rau jadi ngecenin informasi-informasi terkait napi kenika pasti ke penasaran niki nge sana makin langsung ke mantan titiang jadi berbincang-bincang nih sedurungnya nih ngiring perkenalan dumen niki sareng narasumber titiang sani luar biasa sani mungkin niki sampun menyempatkan diri untuk hadir kentan nggih padahal beliau niki sibuk juga kentan nggih titiang anggen bahasa Indonesia kemantan siru ning ring Bali ni ring Bangli khususnya niki nggih akeh taler tamu-tamu sani menetap ring Bangli kentan nggih sani luar Bali nggih aingge sawitren PKBP Bali langsung kemantan sani mungkin titiang perkenalan dumen sareng narasumber titiang ring daina sana makin angge rajang semang dumen jero bendesa niki sampun rau niki ring studio ring daina sana makin Om Swastiastu sawitra RPKB Bangli sana banget bang yang titiang sarang sami kecunduk malih ring semang sana makin mugiri wastu sarang sami pada kenak rahayu angge titiang gumanti ketut kayana Majelis Desa Adat Kabupaten Bangli sepunika. Engge, asuk semua niki jero bendesa niki atas perkenalannya katanya ya sani mungkin niki masyarakat pastikan nih sani biragi sampai atas nge. Angge langsung ke mana niki jero bendesa sani mungkin topik kita katanya pokok-pokok ketentuan perkawinan perceraian dan pewarisan berdasarkan hukum adat di Bali katanya niki menarik niki. Angge niki titiang bahas perkawinan demen niki nge jero bendesa niki. Nah sani mungkin niki bentuk-bentuk dan cara-cara perkawinan ring Bali niki pada umumnya kentan nge niki kan biasanya berbeda-beda kentan nge sekadi ring pengotan berbeda wenten nganten masal istilahnya kentan nge talar sandi tiwasa niki nah niki kan bervariatif niki nge sani mungkin pandangan jero bendesa niki terhadap hal-hal tersebut niki bagaimana niki jero bendesa Inggih patut pisan nia jadi tata cara perkawinan, perceraian, termasuk pewarisan di Bali sangat variatif, bervariasi sekali. Itu tentu karena kewenangan memang dalam penyusunan aweg-aweg itu memang ada di desa adat masing-masing terserah seperti apa tata cara perkawinan, perceraian, pewarisan tergantung desa adat masing-masing. Namun hal tersebut ternyata menimbulkan atau membuat kesulitan-kesulitan. Patut. Pertama yang merasakan kesulitan itu adalah para bendesa adat. Jadi bendesa adatnya akan mendapatkan kesulitan manakala ada wicara terkait dengan perkawinan, perceraian maupun pewarisan yang melibatkan kerama dari luar desa adatnya. Jadi ini akan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi bendesa adatnya. Dan bukan saja bendesa adatnya yang mengalami kesulitan, aparat penegak hukum, apakah itu polisi, jaksa, hakim, termasuk para pengacara juga mengalami kesulitan karena tidak menemukan dasar untuk memutus perkara sesuai dengan hukum adat Bali. Jadi hukum adat Bali terkait dengan tiga hal yang kita sampaikan tadi itu memang belum ada gitu. Jadi kemudian juga yang berikutnya karena memang bervariasi antara satu desa adat dengan desa adat yang lain sehingga pada akhirnya keputusan dari aparat penegak hukum itu kan terkesan berbeda-beda. Untuk desa adat ini begini, untuk desa adat yang lain begini. Jadi ada kesan seolah tidak konsisten. Jadi tidak ada kepastian hukum. Dirasakan oleh masyarakat. Begitu nih ya.
Inggih. Nah, langkah-langkah yang dilakukan MDA sarebagian sandukan niki agak ribet juga kenten nggih. Ya. Niki apa kira-kira langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak MDA niki jero desa untuk napi wasane menangani hal-hal tersebut nika? Nggih. Ya, kita tentu mengetahui bersama bahwa terkait dengan perkawinan, perceraian, dan pewarisan itu memang diatur oleh banyak ketentuan hukum. Inggih. Ada hukum negara yang mengaturnya, ada pula hukum hukum Islam. Inggih. Tentu bagi umat Muslim. Inggih. Ada hukum adat. Nah, tiga hal itulah yang mengatur terkait dengan perkawinan, perceraian, dan pewarisan itu. Inggih. Nah, kita tentu adalah hukum adatnya. Hukum adatnya sendiri kan berbeda-beda juga antar adat di Bali dengan adat di luar Bali. Inggih. Kita di Bali itu mempunyai hukum adat. Hukum adat kita untuk di kita pemahaman kita sama bahwa hukum adat Bali berdasarkan agama Hindu Bali. Agama Hindu Bali itu adalah agama yang memang berdasarkan pustaka-pustaka suci Weda dan pustaka suci berupa lontar. Inggih. Dan adat budaya yang ada di Bali. Inggih. Itulah hukum adat Bali. Nah, karena hukum adat Bali itu memang mengedepankan adalah yang dikedepankan adalah Bali mawa caranya. Bali mawa cara tentu dengan tidak mengabaikan desa mawa cara. Jadi ini harus harmonis. Harus harmonis antara desa mawa cara dengan Bali mawa caranya. Sehingga memang perlu dalam hal ini dibuatkan semacam diformulasikan, dirumuskan hukum adat Bali. Nah, Astungkara jadi melalui Pesamuan Agung keempat yang dilaksanakan di Samuan 3, jadi terkait dengan keinginan untuk mewujudkan hukum adat Bali yang terkait dengan perkawinan, perceraian, dan pewarisan itu bisa diwujudkan. Dan inilah yang kita pakai dasar nantinya dalam nepasen wicara, termasuk menyelesaikan perkara di tingkat, kalau itu sampai ke tingkat pengadilan gitu misalnya. Dan hukum adat Bali ini menjadi semakin perlu, semakin kita perlukan karena memang sekarang ini kan sudah timbul kesadaran dari masyarakat bahwa hak asasi manusia misalnya, kesadaran terkait dengan hak asasi manusia, kemudian kesadaran terhadap gender misalnya. Semua ingin mengimplementasikan, mempraktekkan. Jangan sampai itu hanya teori saja. Kemudian pula kita sadar perkembangan ilmu dan teknologi. Kalau kita tetap seperti yang dulu-dulu, tidak seirama dengan perkembangan ilmu dan teknologi, tentu apa yang kita buat, apa yang kita rumuskan, termasuk masalah hukum adat Bali ini akan tidak bisa mengejar, tidak sesuai nanti. Oleh karena itu sangat tepat sekali kalau belakangan ini kita merumuskan terkait dengan hukum adat Bali. Astungkara sudah selesai dalam Pesamuan keempat MDA Bali. Dalam upacara pernikahan niki, niki ada berupa tri upasaksi. Nah, jika upacara tersebut tidak dapat dilakukan di rumah laki-laki, nika biasanya untuk penanggulangannya seperti napi niki juru bendeso. Apakah bisa dilakukan di rumah mempelai wanitanya ataukah bagaimana? Atau di tempat lain mungkin di tetangganya atau di rumah pamannya seperti nika inggih, deres juru bendeso.
Bagus pertanyaannya. Jadi idealnya, yang bahasa Bali ini mepeknya, ya. Inggih. Mepeknya ya di rumah dari suami, Nggih. pihak kepurusa. Namun kita kan tidak menutup kemungkinan fakta ini Inggih. ternyata tidak bisa dilakukan di rumah orang tua dari pihak suaminya ini, calon pengantinnya ini. Kalau hal itu sudah diusahakan sedemikian rupa, toh juga tidak ada jalan keluar, ya silakan saja. Itu diperkenankan. Memilih kinten gitu. Ya, untuk mencari tempat di luar rumah di mana orang tua dari pengantin itu mipil. Jadi nika pun api nika guru jero bendesa. ya, jadi dipersilakan di luar itu, di luar rumahnya. Inggih. Pertanyaannya nanti kan boleh enggak di luar? Bagaimana kalau tidak mampu, tidak bisa dilaksanakan Inggih. di rumahnya sendiri? Iya. Di rumah orang tua si Cowok atau laki-lakinya nika. ya, Inggih. di luar itu boleh saja dengan catatan. Pertama, pihak purusa, keluarga purusa harus mesadok. Ada pemberitahuan. Inggih. Ada pemberitahuan ke peduluan, ke benesa atau sebutan lainnya apa itu. Kemudian keluarga purusanya ini harus mengundang peduluannya Inggih. yang nanti akan melakukan upasaksi di sana. Kemudian setelah, kalau misalnya ini kan misal seperti disampaikan tadi, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi gitu, sekarang ada teknologi virtual. Inggih. Kalau harus begitu misalnya, selama sudah diusahakan maksimal, itu tidak memungkinkan, ya diperkenankan. Diperkenankan melakukan tri upasaksi, dewa saksi, manusia saksi, Buddha saksi secara virtual. Boleh. Inggih. Boleh, itu sesuai dengan hukum adat Bali, sesuai dengan rumusan hukum adat Bali yang dicetuskan dalam Pesamuan 4 MDA Bali. Inggih. Kita tentu tidak ingin membuat gagal perkawinan keramu kita gara-gara misalnya sekarang kan keramu kita sudah ada di mana-mana. Inggih. Bukan saja di luar Bali, di Jakarta, Inggih. bahkan di luar negeri. Inggih. Karena sesuatu dan lain hal mereka tidak bisa, yaitu jalan keluar. Ya memang ini menimbulkan perdebatan yang cukup sengit, panjang ini. Pertanyaan-pertanyaannya kah? Kalau misalnya triupa saksi itu, dewa saksi, manusia saksi, kemudian Buddha saksinya dilakukan lintas di luar Bali gitu misalnya, kan pertanyaan secara berseloroh ini. Ada beberapa kerama, bisa nggak, mampu nggak mantram itu sulingnya sampai menjangkau Selat Segaru Pitu gitu misalnya. Ini kan pertanyaan secara berseloroh ini. Ya, ini juga memang karena ini memang keadaannya memaksa seperti itu, ya kita lakukan. Tapi mepeknya kita usahakan seperti apa yang kita lakukan di Bali begitu. Itu nih ya. Luar biasa niki. Nah, niki jika ada perkawinan di bawah umur niki jero mendesa. Nah, untuk upacara dan lain sebagainya apakah sama dengan perkawinan-perkawinan biasa yang memang sudah cukup umur seperti ini ke jero mendesa? Apakah memang nanti ada upacara khusus ataukah bagaimana niki? Silakan jero mendesa. Nggih, perkawinan di bawah umur memang tidak diharapkan. Ini kan risikonya, kan ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak. Kalau di bawah umur itu ya sudah pelanggaran hukum itu. Sehingga banyak bendesa adat kita, prajuru adat kita yang gamang, yang ragu-ragu untuk menghadiri acara
perkawinan di bawah umur ini. Banyak yang ragu-ragu. Dan ini juga perlu pertimbangan yang matang sekali. Nah, kalau hal itu terjadi, misalnya kita secara hukum adat gitu ya, hukum adat Bali itu tata cara yang disiapkan adalah pertama, itu yang akan menikah atau kawin niki, itu harus mereka sudah sama-sama sepakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah disetujui oleh orang tuanya. Harus disetujui orang tua ataupun walinya. Berikutnya yang perlu juga yang sangat penting adalah sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Tentu di sini kembali seperti tadi kami sampaikan, sesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Gitu. Ada jalan keluar dalam anunya itu dari hukum negara gitu, misalnya kalau di bawah umur ya mintakan, mohonkan dispensasi pengadilan. Kalau pengadilan memberikan dispensasi, izin atau apa istilahnya, itu kan aman. Jangan sampai tidak kita menyesuaikan dengan hukum negara, nanti kena hukum sanksi nanti juga. Ya. Begitu nih ya. Nah niki sedikit yang penasaran juga niki, masih berkaitan dengan perkawinan niki. Nah apabila niki perempuan kan biasanya ya kalau zaman dulu masih dianggap masih di belakang daripada suami kan gitu. Nah niki apabila wanita yang sudah menikah niki, apakah ada batasan-batasan tertentu niki, baik dalam bekerja maupun lain-lainnya niki Jero Bendesa? Apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kaum wanita yang sudah menikah niki? Jadi pertanyaannya yang tidak boleh, saya jawabannya yang harus duduknya, yang harus dilakukan. Kalau wanita sudah menikah begitu, kewajiban atau swadharma wanita itu ada. Kewajiban kerama istri sudah diatur dalam aweg-aweg, perarem, dan pesuara-pesuara di desa adat masing-masing. Seperti apa swadharmanya, kewajibannya itu tergantung desa adatnya masing-masing. Harus melakukan itu. Terkait dengan swadharma ini. Kalau misalnya yang tidak boleh dilakukan kan hal-hal yang memang semestinya tidak boleh seperti itu ya. Artinya apakah umum nih Kang ya? Yang umum misalnya saja berarti ya, yang tidak boleh dilakukan misalnya amanal sanggamo gitu. Tahu istilah itu amanal sanggamo ya, pergi dari rumahnya tanpa alasan yang argumentasinya lemah gitu. Pergi ke rumahnya berbulan-bulan, bahkan sampai setahun 2 tahun gitu, itu kan sudah amanal sanggamo. Itu tidak boleh itu. Kalau sampai itu ya ini termasuk persyaratan perceraian. Boleh saja mereka diceraikan oleh suaminya. Itu yang tidak boleh. Dan etika sopan santun yang lain lagi yang secara umum berlaku di desa adatnya masing-masing. Itu nih. Semua niki Jero Bendesa. Nah, sekarang mungkin di bawah sampun berbicara tentang perkawinannya, ternyata. Sekarang mungkin berbicara tentang perceraiannya. Nah, niki menarik juga niki. Nah, seperti napi tatanan perceraian ring Bali niki, karena ring Bali niki kan napi wastani niki perkawinan niki ada melibatkan adat, tentang hukum adat dan lain sebagainya. Nah, untuk perceraiannya niki apakah sama juga napi punapi niki Jero Bendesa? Iya, ini memang harus dari kebetulan ini Nia dari perwakilan wanita harus mempertanyakan ini. Biasanya kan pada saat acara
perkawinan, pernikahan itu ramainya luar biasa, Nggih. hebat gitu. Ada hiburan, macam-macam lah. Nggih. Pokoknya meriah. Nggih. Tapi karena sesuatu dan lain hal, katakanlah kecelakaan ini yang tidak diharapkan, akhirnya harus bercerai gitu. Nggih. Perceraian yang sudah terjadi di Bali biasanya itu ya nengil-nengil, menap-menap dengan sangat menjemput bercerai gitu. Ini sebenarnya tidak boleh terjadi seperti itu. Nggih. Harus ada proses yang dilalui. Apakah itu dulu kan waktu saat kita perkawinan, pernikahan itu, pawiwahan itu kan ada skala acaranya. Seyogianya pada saat perceraian juga begitu, skala. Perceraian itu, ini perceraian itu kalau di Bali itu kan ditetapkan ada dua jenis ya. Nggih. Ada perceraian pada lasio namanya. Nggih. Jadi ada perceraian juga yang kedua melalui berperkara di pengadilan. Nggih. Kalau perceraian pada lasio artinya perceraian itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak, suami maupun istri, ya tinggal membuat surat kesepakatan saja. Nggih. Buat surat kesepakatan bahwa akan bercerai pada lasio. Jadi di keluarga dia. Nggih. Kesepakatan itu kemudian kita bawa aturan puniki ring dana desa adat, kemudian disampaikan ke Benese, kemudian kopinya disampaikan ke Benese, kemudian Benese tentu tidak begitu saja. Tidak begitu saja menerima surat kesepakatan perceraian. Benese akan netes istilahnya. Kalau istilah sekarang konfirmasi, benar enggak? Nah setelah itu dikonfirmasi, ketatasan oleh Benese adat bersama prajurunya mungkin, itu Benese biasanya pasti menawarkan. Apakah ini harus harga mati cerai? Apakah ada kemungkinan masih bisa dipertahankan? Ya dipertahankan, dirubah kesepakatan itu pasti tawarannya begitu. Walaupun sekecil apapun kemungkinannya sang yang akan bercerai ini sudah bulat hati, tapi tetap sekecil apapun kemungkinan prajuru tetap memohon agar mempertimbangkan kembali sang yang cerai ini, mempertimbangkan kembali keputusannya. Tapi setelah diadakan, biasanya ada juga prajuru kayak gini, peduluan teknik ini, teknik untuk mencegah perceraian. Tidak begitu saja disetujui, dibiarkan dulu, diberi kesempatan kepada orang pasangan yang akan bercerai itu untuk nagtagang bayunnya malu. Janganlah pada saat emosional membuat surat kesepakatan cerai kemudian langsung kita setujui, ya jalan. Diberikan dulu kesempatan kepada calon yang akan bercerai itu untuk berpikir dulu di rumah beberapa saat. Apakah 3 hari, seminggu, atau bahkan lebih. Dan hal ini sering berhasil. Mereka setelah kontemplasi, setelah introspeksi, setelah apa lagi memikirkan, mereka berbalik pikiran lagi. Jadi tidak jadi cerai. Dan Titiang sendiri sering menangani yang begitu, sudah pasti harus cerai, tapi dengan teknik itu bisa diurungkan. Jadi Titiang merasa berjasa kepada pasangan itu. Merasa bangga juga bisa menentukan katanya. Jadi kalau tidak bisa, setelah berbagai cara tidak bisa menghalangi, membatalkan perceraian itu, ya disetujui. Persetujuan Benese adat itu dibuktikan dengan surat keterangan perceraian.
Inggih. Surat keterangan perceraian dari bendesa adat tentu ini perceraian secara adat. Inggih. Yang Secara- membuktikan niki bahwa niki sudah sah atau tidaknya Ya, masih ada lanjutannya. Inggih. Setelah surat perceraian itu, surat keterangan perceraian dikeluarkan oleh bendesa adat, diberikan ke pasangan yang bercerai, tentu dengan kopi surat yang tadi itu, kopi Inggih. surat kesepakatan Perpisahan. cerai itu. Inggih. Kemudian bendesa adat mengumumkan nyobiahan di paruman Inggih. bahwa si A telah cerai dengan si B gitu. Ini yang jarang terjadi. Kadang-kadang kan Didiamkan kan. didiamkan Inggih. begitu. Dan ini harus resmi diumumkan sehingga warga Kramo tahu. Ini menyangkut kewajiban, hak dan kewajiban yang tadi. Inggih. Kalau mereka sudah resmi cerai, berarti swadharma sebagai krama istri kan sudah tidak dilakukan lagi. Inggih. Kemudian si suaminya ya karena balu kena ayahan lanang mantan. Inggih. Jadi ayah istri dan ben kena ija lihat anak bercerai. Inggih. Begitu. Begitu masalahnya. Inggih. Nah, setelah surat ini ada begitu, surat keterangan perceraian ini yang memang agak rikuh biasa dilakukan tapi harus dilakukan. Inggih. Apa itu? Si suami dan si istri ini juga diharapkan melakukan persembahyangan matur piuning. Matur piuning disanggah ke mulan pihak perusahaan suami bahwa mereka akan cerai gitu. Boleh Dulu dibilang kan- mau pamit gitu ya. Ya apalah istilahnya sesuai dengan anunya itu. Karena dulu masuk, mungkin keluar. Dulu pada saat baru masuk kan matur piuning Ada juga piuningnya di sanggah juga. kemulan. Nggih. Sekarang kalau kita keluar ya kan logikanya Piuning kayak juga. gitu ya. Inggih. Kemudian tidak cukup sampai di sana, pihak purwise suaminya ini harus juga ngewalian, ngantar lagi Inggih. ke rumah si istri di mana dulu diambil di sana Dijemput gitu. Iya, dikembalikan sana Inggih. dan di sana juga harus matur piuning lagi di sanggah kemulan si istri termasuk suaminya. Inggih. Apalah itu anunya kan dulu di sana dimohon diminta, sekarang di sana juga dikembalikan. Inggih. Kemudian kalau hal ini biasanya ini kan rumit ini. Inggih. Kalau orang sudah bercerai Lepas sudah tidak gitu ada aja. chemistry lagi, Inggih. sudah antipati. Mau ndak si istri sembahyang matur piuning di kemulan Laki-laki. laki-laki dan sebaliknya laki-lakinya mau ndak ke sana apalagi keluarganya. Inggih. Nah, ini kalau misal tidak memungkinkan untuk hal itu ya boleh saja. Misalnya sesuai dengan kesepakatan di tempat lain. Di tempat lain itu maksudnya misalnya salah satu adalah yang ngayeng. Inggih. Si suaminya ngayeng dari sanggah kemulannya, artinya matur piuning terkait dengan itu, istrinya yang ngayeng untuk kemulan suaminya kan itu. Inggih. Jadi dari masing-masing tempatnya masing-masing. Inggih. Jadi ini sekali lagi kemudian diumumkan kesobiahan oleh Indonesia bahwa itu sudah cerai. Selesai. Inggih. Jadi ingat Sah ya. sampun kata nggih. Ya, begitu nih ya. Inggih. Nah, niki biasanya kalau perceraian ternyata niki ada lagi embel-embelnya. Ternyata niki kayak di film-film gitu nggih. Niki ya, Ya. masalah harta gono gini. Kalau di film kan gitu. Nah, kalau perceraian di Bali niki, nah apakah niki juga ada pembagian warisan dan lain sebagainya niki jero desa? Iya, masalah harta setelah terjadi perceraian itu kan kalau harta yang dibawa dari rumahnya oleh si istri
apakah itu yang namanya tetatadan, Nggih. bebaktan yang diberikan oleh orang tuanya, itu misalnya sepenuhnya menjadi hak si istri. Jadi perbuatan hukum terhadap harta itu sepenuhnya ada kewenangannya di istri, kecuali ada kesepakatan lain di antara kedua mereka itu, kedua yang bercerai itu. Nggih. Ini memang apa namanya, kalau misalnya si istri di rumahnya mampu gitu misalnya, mereka punya anak-anak yang akan ditinggalkan misalnya, ya termasuk harta bendanya ya dibiarkan di sana sebagian atau seluruhnya, itu kan tergantung situasi, atau sebaliknya. Nggih. Kalau mereka tidak mampu gitu misalnya, ya dibawa pulang untuk penghidupan mereka di tempat aslinya, itu aninya. Nggih. Kemudian harta yang dimiliki bersama, tapi tadi apa istilahnya, guna gini ya. Di kita rasanya istilahnya guna kaya. Nggih. Gunung gini istilah secara nasional, gunung gini. Harta guna kaya, paguna kayan, ini adalah harta yang didapatkan oleh suami istri, ya, oleh suami istri sepanjang perkawinannya. Kalau sebelumnya tidak, maksud. Kalau harta paguna kayan atau guna kaya yang didapatkan selama proses bersama-sama mengarungi kehidupan suami istri, itu boleh dibagi dulu, bagi 3, yang sepertiga dibiarkan dulu untuk anak-anaknya, sisanya dibagi berdua oleh suami dan istri yang akan bercerai. Itu. Nah, ini tergantung kesepakatan mereka. Apakah dibagi sama? Kalau ketentuannya dibagi sama. Tapi kalau sepakatannya misalnya lain, itu tergantung public bag, pembicaraan dua orang antara yang bercerai. Dua orang nikah. Begitu adanya. Itu nih ya. Seksama niki jero desa. Nah, niki kantun pada pewarisan katana. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan niki dalam pembagian pewarisannya, sampun dibawutan kentan niki harus ada sepertiganya untuk anak-anak dungun kentan. Nah, bagaimana keberadaan kerama putung dalam warisan niki? Nah, biasanya niki kan menikah ada yang punya anak, ada yang tidak. Nah, jika seperti itu bagaimana niki jero desa? Niki istilah kerama putung niki dalam pewarisan niki bagaimana niki? Kita pengertian dulu ya. Kerama putung itu apa sih? Gitu. Kerama putung ialah kerama atau status kerama, status kerama suami istri, satu, dua, kemudian teruna dua, kemudian mulih mulih teruna, balu, itu termasuk, berarti ini tidak mempunyai keturunan purusa. Ini yang disebut kerama putung, jadi tidak ada yang melanjutkan. Ya. Nah, terkait dengan warisan untuk kerama putung, tentu selama mereka masih hidup, bisa saja mereka ke kuobang, ke robang. Sira yang panjang robang adalah keluarga purusa yang terdekat.
atau sesuai dengan kesepakatan karena mereka banyak punya saudara gitu misalnya, siapa yang sanggup, siapa yang disepakati untuk ngubang, untuk ngeroban keramu putung itu. Nah, apabila sudah ada yang sanggup, ini tentu keramu putung ini, selama keramu putung ini masih hidup, ya semua hartanya ya mereka yang mempunyai otoritas. Entah di mana. Tapi ketika mereka sudah meninggal di kemudian hari, meninggal, tentu ini menjadi hak, yang berhak mewarisi adalah yang nguban tadi. Jadi yang memperhatikan kesehatannya, yang memperhatikan kesehariannya, makan minum gitu misalnya, termasuk ya di akhir kita orang Bali kan yang terakhirnya pilihannya nih kengkian, kan mereka yang nguban iki yang bertanggung jawab. Begitu. Nah, apabila tidak ada yang nguban karena putung ini, tidak ada keluarga Puruse, keluarga terdekat yang nguban, yang mau bertanggung jawab, ya itu desa adat yang bertanggung jawab. Jadi swadharmanya desa adat yang melakukan katanya. Ya. Dan konsekuensinya kalau desa adat melaksanakan swadharmanya yang mempertanggungjawabkan keramu putung ini, segala warisan yang ada ya desa adat juga. Nah, lain hal misalnya kalau ada keramu putung yang memang mekidiang raga. Nah, ini pun apa ini Ki? Jero desa. Ini keramu putung yang mekidiang raga berarti keramu putung ini sudah sepenuhnya. Sepenuhnya lahir batin mereka sudah menyerahkan swadharma kewajibannya, swadikara haknya kepada keluarganya, keluarga Puruse yang terdekat. Sudah diserahkan itu. Jadi mereka sehari-harinya tidak berpikir lagi, misalnya mereka tidak berpikir ngayah lagi. Mereka mungkin sudah tua, tidak mampu lagi, tidak berpikir lagi tentang keturunan. Mereka sudah bebas lah dari kewajiban-kewajiban. Kemudian hak-hak mereka, warisan yang mereka dapatkan gitu misalnya, seperti misalnya dapat bagian tanah untuk ngayahang nike, ya dikembalikan. Siapa yang berhak, siapa yang mau bertanggung jawab yang nguban itu, kan itu yang dikasih. Kemudian kalau memang kita inginnya mekidiang raga, siruning niki benjang wenten pacang mekidiang raga seperti yang kami sampaikan tadi, sebaiknya buat surat kesepakatan antara yang mekidiang raga dengan krama atau saudara yang akan nguban, yang akan bertanggung jawab. Surat inilah nanti, surat kesepakatan ini dibawa ke Benese. Benese nanti akan nyobiahan, nyiaran puniki di Paruman, disangkap atau apa itu tergantung desa adatnya masing-masing. Ini perlu sekali sebab sering terjadi statusnya mereka mekidiang raga, robana kekub oleh saudaranya. Tapi saudaranya ini tidak hirau, hanya ngantian warisan. Mereka tidak arau ini kan. Nah, kalau sudah ini sampai Benese, suratnya sudah sampai ke Benese dan sudah kesobiakan, banyak yang mengingat ini. Banyak yang sudah tahu, menyaksikan, sehingga sing keuluk-uluk nih. Kasihan kita, mereka sudah tidak mampu meninggal, kemudian tidak ada yang hirau. Biasanya pada saat meninggal, yang tidak sesemua,
tidak semua perjanjian itu artinya cedok kepada semaya perjanjian, tapi ada gitu. Kasihan ini keluarga Krama Putung yang mekidiang raga puniki. Demikian Nia. Nah, niki jika seseorang dinyatakan gugur kenten nggih atau hak warisnya ini dinyatakan gugur. Nah, niki seperti napi niki jero bendesa. Ya. Seseorang yang gugur haknya terhadap warisan yang ada apabila pertama mereka ninggal ke daton. Ninggal ke daton artinya krama tersebut sudah tidak melaksanakan lagi swadharma. Tanggung jawabnya sesuai dengan agama Hindu. Kalau ini sudah digolongkan ninggal ke daton penuh. Konsekuensinya, akibatnya ya mereka kehilangan hak warisan penuh. Kemudian ada pula penggolongan ninggal ke daton yang terbatas. Jadi mereka memang meninggalkan swadharmanya, tidak melakukan swadharma, tapi dalam batas-batas tertentu mereka masih melakukan swadharmanya. Ini namanya ninggal ke daton terbatas. Sehingga mereka pun kewajiban hak terhadap warisan ya dapat setengah. Setengah dari semestinya, setengah dari yang kalau misalnya ahli waris yang masih aja gitu mendapatkan satu, mereka mendapatkan setengah. Tentu pembagian ini setelah warisan itu dibagi 3. Dibagi 3 ini artinya untuk 2/3, kemudian sisanya itulah yang dibagi. Sekali lagi untuk yang ninggal ke daton terbatas ya mereka mendapatkan setengah, sedangkan yang ahli warisnya yang ajak ini mendapatkan 1 gitu misalnya. Begitu Nia. Suksema niki jero bendesa. Tan kerasa taler niki. Ternyata niki sampun 1 jam titiang sareng jero bendesa niki berbincang-bincang katan. Nah, sedurung closing mungkin wenten mau disampaikan niki majengring masyarakat Bangli khususnya niki terus jero bendesa. Sawitra RPKB Bangli sana banget wangian titiang ngiring sana mangkin sampun kewedar, sampun wenten hukum adat Bali usus puniki nganenin inik perkawinan, perceraian, nganenin inik warisan. Iring wacan-wacan punike sumang dene benjangan pet prade wenten pikobat nganenek punika sida boleh tuntunan. Sapunika sawitra RPKB sareng sami menawi wenten kirang langkung atur titiang dan kasyap titiang ngelungsur geng pengampura. Suksema niki jero bendesa. Luar biasa niki pemaparannya. Pastikan niki masyarakat niki sane mangkin niki sane wiragi sampun tata suning kentan nggih. Karena niki memang sepertinya terdengar atau terlihat gampang kentan sampai wonten niki gampang-gampang susah dan kentan. Suksema niki jero bendesa. Sawitra RPKB Bangli asapunika titiang dialog titiang sareng narasumber titiang sani mangkin niki sareng Bapak Ketut Kayane sani sampun rauh tur sampun memberikan pencerahan kentan nggih terkait pokok-pokok ketentuan perkawinan, perceraian lan pewarisan berdasarkan hukum adat Bali kentan nggih. Sani tidak diketahui oleh banyak orang kentan nggih. Sani mangkin mudah-mudahan masyarakat Bangli khususnya niki sampun terbuka setelah miragi niki sampun uning, sampun mengerti kentan nggih.
Oke, lagi sawitra PKB FM Bangli, tetap stay tune dari satu sekali Nago Papan FM Radio Publik Kabupaten Bangli.